1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 saya baca demikian ya bunyi firman Tuhan ya. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, demikian pembacaan kita, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, tema hari ini adalah Yesus telah bayar lunas. Nah, bayar apa? Nah, kalau kita mengatakan terjadi pembayaran, adalah terjadi sesuatu transaksi ya, kan? Ada orang yang berhutang sesuatu, maka dia harus membayar apa yang dia hutang, maka terjadi transaksi. Kalau orang biasanya beli sesuatu barang, you harus bayar, kan? Nah, kalau saya tidak punya uang, saya sudah kelaparan, ya biasanya manusia berhutang, ya, berhutang ke toko serba ada ya. Biasanya kalau di kampung kan kita udah nggak punya uang, belum gajian, Pak boleh saya hutang nggak? Saya perlu beras 1 kilo karena keluarga saya tidak ada makanan di rumah. Ya ada tauke yang baik hati. Oh iya 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 boleh ambil dulu, yuk hutang. Tapi hutang harus bayar. Yes kan begitu. Nah jadi ini hutang menghutang, hutang piutang itu sudah terjadi bukan hanya di zaman saat sekarang ini ya. Itu dicatat di dalam Alkitab sudah terjadi di tengah-tengah umat Israel. Kenapa? Ya kan gitu. Kenapa bisa terjadi hutang piutang di dalam masyarakat Israel? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Nah, biasanya saudara, kalau terjadi paceklik ya, itu jadi ada masalah apa namanya itu pertanian yang gagal dan sebagainya. Jadi manusia mulai tidak ada makanan, terjadi paceklik. Nah, kalau ada orang yang kaya ya dia tenang aja, dia masih punya uang untuk bisa beli makanan. Kan begitu. Nah, bagi kita yang miskin, orang yang miskin sekali, Saudara, dia mau cari makan susah. Kenapa? Kalau di Israel itu beda dengan kita di Indonesia. Karena di Israel itu padang gurun, tidak ada hutan, tidak ada sungai. Nah, kalau kita yang tinggal di Kalimantan, tinggal di Pulau Kalimantan, ya, saya pikir jarang ada yang tidak makan gitu. Nah, kalau tidak ada uang beli makanan, dia bisa pergi ke hutan memburu binatang, bisa mengambil buah-buahan di hutan. Nah, kalau dia ada pancing, dia bisa pergi ke sungai untuk memancing ikan, dapat ikan. Tapi kalau di tanah Palestina, you mau buru, bisa dapat binatang di apa nama di padang gurun, ya. Tetapi tidak semua orang bisa kan dapat memburu hewan binatang ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Alkitab dikisahkan ya, di para zaman-zaman raja-raja Yehuda dan zaman-zaman raja Israel, ya banyak orang yang menjadi miskin. Ya, banyak anak-anak menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena terjadi perang. Ada yang menjadi janda karena suaminya mati dan menjadi miskin. Kenapa? Karena orang yang mencari nafkah, istilahnya tulang punggung ya, telah meninggal. Jadi meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, menjadi miskin. Nah, di zaman pada raja-raja, saudara, dicatat di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, yaitu di zamannya Nabi Elisa. Banyak
orang-orang yatim piatu miskin. Dan juga janda-janda miskin. Nah, di situ dikisahkan, saudara ya, di Raja-Raja, 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ini ada seorang janda ya, dia mengadu nasibnya kepada Nabi Elisa. Dia mengatakan, hamba Tuhan, dia bilang, Nabi kan dah hamba Tuhan ya. Suami saya, kami orang-orang yang baik, katanya ya. Nah sekarang katanya, penagih hutang telah datang, mau menagih hutang, tapi saya tidak punya uang untuk membayarnya. Tetapi anak saya mau diambil sebagai pengganti untuk membayar hutang menjadi budak. Nah, dia lapor kepada Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini kan terharu ya, terharu dalam arti empati kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim piatu diperlakukan dengan tidak adil. Kan tidak adil ya. Kenapa? Kenapa terjadi banyak kemiskinan? Saudara tahu di Indonesia kenapa terjadi banyak kemiskinan? Anda sudah tahu. Sudah tahu ya. Kenapa? Korupsi. Saudara tahu, korupsi itu membuat rakyat miskin. Pemerintahan tidak adil. Dalam hal tidak memperhatikan rakyatnya supaya bisa sekolah. Ya kalau kita nggak sekolah, kalau kita tidak mampu sekolah, saudara, nggak sekolah, you akan jadi orang yang susah mencari kerja dan miskin, kecuali Anda menjadi kuli. Orang akan pakai Anda menjadi kuli, pasti bisa hidup. Tapi nyatanya di Indonesia, banyak orang yang miskin. Banyak janda dan yatim piatu yang kasihan kita mengatakan. Maka itu banyak yayasan-yayasan ya. Yayasan yang menampung anak yatim piatu yang tidak diurus oleh keluarganya, tidak diurus oleh pemerintah. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar pemerintah Indonesia ya, bahwa anak yatim piatu harus apa? Ditanggung oleh negara. Itu Undang-Undang Dasar Indonesia loh. Tetapi apa yang terjadi? Adakah mereka memperhatikan rakyat? Ada, tetapi tidak maksimal kita mengatakan. Makanya banyak orang yang miskin. Orang miskin harus hutang. Nggak ada makanan dia hutang. Dan dia nggak mampu bayar. Ya, banyak orang yang hutang-hutang nggak mampu bayar. Saudara kalau lihat YouTube-nya Kang Deddy ya, banyak orang yang berhutang-hutang, dia bantu bayar loh. Waduh, enak ya. Punya uang bisa bantu orang membayar hutang orang lain. Nah, saudaraku, kita kembali ke kisah di dalam Alkitab ya. Nah, di dalam 2 Raja-Raja tadi, ini janda miskin dia. Nah, anaknya mau diambil. Anaknya mau diambil. Kenapa? Karena emaknya janda tidak mampu membayar hutang. Lalu dia mengadu kepada Nabi Elisa. Sebagai manusia. Prihatin nggak? Prihatin, saudara-saudara. Lalu Elisa bilang, Ibu, di rumahmu ada apa? Hanya sedikit minyak tersisa. Oke, kalau begitu, Ibu, pulang ke rumah, cari tempayan-tempayan. Tetangga-tetangga punya tempayan, pinjam. Kalau tempayan kamu nggak banyak di rumah, pinjam tempayan-tempayan yang lain katanya. Nah, setelah itu, Ibu, sisa minyak yang sisa itu, yang ada di dalam tempayan, kalau kita ngomong sekarang itu, botol. Supaya ngerti ini anak-anak ini ya. Kalau di rumah kan ada minyak ya kan, di dalam botol kan, begitu nggak? Nah, itu yang ada minyak di tempayan ini, nanti ibu ini isi ke setiap tempayan yang kosong, botol yang kosong diisi. Tiba-tiba ibu pulang ya, dia dengar omongan daripada Nabi Elisa, dia ambil, dia isi, dia tutup pintu lagi. Maksudnya dia tutup pintu dulu, dia ajak anak-anaknya, sini anakku, di mana tempayan? Lalu diisi emaknya. Tiba-tiba tempayannya penuh minyak. Diisi lagi, 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 penuh. Masih ada sisa yang mana? Bu,
sudah nggak ada tempayan kosong. Aduh sayang sekali. Coba kalau gitu pinjam tempayan yang kosong yang lebih banyak. Kita isi-isi. Waduh, ini bisa banyak minyak nih. Tetapi semua yang ada di rumahnya, tempayan semua terisi minyak. Dia lapor sama Nabi Elisa. Hamaku, hamba Tuhan katanya. Semua sudah isi. Nah, sekarang ibu pergi jual minyak itu ke pasar dan ibu harus bayar hutang ibu. Saudaraku, hutang harus dibayar. Nggak boleh nggak bayar. Nah, dalam kisah ini, saudaraku, dalam kisah ini, bahwa Elisa datang untuk menolong janda miskin ini, di mana anaknya akan dijadikan budak karena tidak mampu bayar. Tuhan memakai Elisa untuk menolong ibu ini supaya membayar hutangnya. Nah, ini gambarannya apa ya, saudara-saudara ya? Orang yang hutang menghutang itu, ini adalah gambaran kita manusia. Orang manusia. Manusia adalah orang yang telah, tanda kutip, hutang. Hutang apa? Mengenai dosa. Hutang dosanya itu. Artinya manusia adalah orang yang berdosa, orang yang berhutang. Kalau kita membaca, saudara, di dalam Roma pasal 3:23, bahwa semua manusia telah berdosa ya. Dan kalau terjemahan lain itu hilang kemuliaan. Terjemahan yang benar itu lah. Kurang kemuliaan Allah. Come short of the glory of God. Itu terjemahannya. Artinya kurang kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ini gambaran hutang ini adalah gambaran manusia yang ada di dalam kekuasaan dosa. Dalam kekuasaan dosa. Jadi seolah-olahnya kita ini adalah budaknya, hambanya dosa, saudara-saudara. Karena itu, Tuhan Yesus ya, diutus oleh Allah Bapa untuk membebaskan manusia. Nah, kita semua sebelum mengenal Yesus, saudara dan saya adalah hamba dosa. Dengan kata lain, dengan kasar, budaknya dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri. Kita tidak bisa membayar. Kenapa? Karena kita tidak punya uang untuk membayar. Seperti janda itu, tidak punya uang untuk membayar hutang. Nah, saya kasih contoh lagi di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab paling jelas. Umat Israel tinggal di Mesir. Di zamannya Yusuf masih berjaya. Umat Israel tinggal di Mesir, mereka bebas. Ya, tinggal bebas. Mereka bukan budak. Karena ada Yusuf. Yusuf orang tangan kedua daripada setelah Firaun ya kan. Jadi mereka hidup bebas. Mereka bisa bercocok tanam, bisa memelihara binatang dan sebagainya, mereka bebas. Nah, setelah Yusuf mati, ganti Firaun yang baru, dan kemudian Firaun ini tidak mengenal jasa-jasa Yusuf lagi. Nah, umat Israel bertambah banyak di Mesir. Nah, kesempatan ini si raja bilang, ini orang Ibrani katanya. Dia panggil Hebrew, Ibrani. Sudah banyak, ini berbahaya dengan kita. Kalau mereka ya menolong musuh-musuh, menyerang kita, wah kita ini bahaya. Sekarang kita harus pakai tenaga mereka menjadi budak pekerja keras untuk membangun kota buat Raja Firaun. Akhirnya apa? Semua laki-laki harus bekerja membuat batu bata. Kalau kita mau ngomong sekarang itu kayak batu bata. Kerja.
kerja. Umat Israel mengeluh kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Oh, Elohim. Ya, mereka panggil Elohim. Ya. Panggil namanya Yehova. Belum ada kata Yehova, panggil Elohim. Kasihanilah kami kan. Mereka berseru, berteriak kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka jadi budak. Tidak bisa melepaskan diri. Tidak mungkin mereka bisa bebas. Kenapa? Karena Firaun itu very powerful. Woi, raja yang luar biasa. Punya kekuasaan yang luar biasa. Tidak mungkin umat Israel bisa dibebaskan dari perbudakan. Kenapa? Kesempatan mereka kerja. Kerja untuk Firaun loh. Nah, Musa lahir dan dibesarkan di istana Firaun menjadi putrinya Firaun. Senang kan dia? Jadi anaknya putri Firaun kan senang loh. Tinggal di istana, makan kenyang, dapat pendidikan, hidupnya nyaman dan sebagainya, punya jabatan semua. Tapi Musa ini kasihan kepada umatnya. Dia tahu dia Ibrani, dia orang Hebrew. Karena dia membunuh orang Mesir, ketahuan, Musa lari ke Midian. Di sana dia menjadi gembala binatang. Dan Tuhan Allah menyatakan diri kepada dia. Menampakkan diri kepada dia melalui di mana ada semak-semak itu terbakar ya. Terbakar. Musa kan heran. Ini semak pohon terbakar. Tapi tidak hangus. Aneh. Dia mau lihat lagi kenapa demikian. Tiba-tiba ada suara. Moses. Musa. Ya, Tuhan panggil. Tanggalkan kasutmu. Di tanah yang kamu injak, tanah yang kudus, yang suci. Tanggalkan kasutmu. Dia tanggalkan. Nah, Tuhan mengatakan, aku adalah Allahnya nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku datang ingin mengutus kamu, Musa, untuk pergi membebaskan umatku Israel dari tangannya Raja Firaun. Nah, apa yang terjadi? Kemudian akhirnya, mau tak mau, Musa pergi. Dia pergi kembali ke Mesir. Dan dia mau membebaskan umat Israel. Nah, dia ketemu sama Firaun. Hei, Raja Firaun, aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. Namanya siapa? Yehova. Nah, dari situ kita mulai. Namanya ada Allah itu namanya Yehova. Ya, ayo Yehova. Bebaskan umatku dari Mesir. Si Raja Firaun bilang, Musa. Mungkin dia masih ingat ceritanya. Musa. You the prince of the Egypt. Ya kan? Pangerannya Mesir kan? Masih mereka cerita. You mau suruh aku bebaskan orang Israel? Siapa Tuhanmu? Saya tidak kenal Tuhanmu, katanya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dengan tangan yang kuasa dari Tuhan Allah memakai Musa. Dan akhirnya, saya singkat aja, akhirnya 10 tulah yang terjadi di Mesir. Dan yang terakhir adalah kematian anak. Sehingga dia membebaskan umat Israel dari perbudakan. Tetapi sebelum mereka dibebaskan, ada hal yang terjadi di tanah Mesir. Yaitu apa? Yaitu pembunuhan korban binatang yang disebut dengan Paskah. Sebelum mereka berangkat meninggalkan Mesir, Tuhan memesan kepada umat Israel harus menyembelih anak domba. Kenapa? Nah, ini sangat penting bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena pada malam sebelum mereka keluar akan terjadi pembantaian anak sulung di Mesir, anak sulung binatang, juga anak sulung manusia. Nah, lalu Tuhan mengatakan,
Setiap keluarga harus menyembelih domba dan mengambil darahnya dioleskan di palang pintu. Tahu palang pintu ya? Nah, di rumah kan ada palang pintu ya. Nah, ini kan dalam rumah ya. Rumah ada pintu kan? Ada pintu itu di rumah ini. Pintu ya. Palang pintu di mana? Di sini ada palang pintu. Pintu. Oke. Nah, jadi darahnya dioleskan ke mana? Di atas. Saya ada itu enggak ya? Ada yang merah ya, supaya bisa lebih jelas gitu ya. Nah, ini, nah, oke, itu. Nah, di sini dioleskan itu apa? Darah domba dioleskan di mana? Kalau di mana? Di sini. Ini. Mau di mana lagi? Ini. Ya kan, ini kan pintu kan manusia kan ini kan. Jadi saya gambar dia supaya saya. Oke. Nah, jadi Tuhan bilang setiap rumah yang pintunya ada tanda darah ini, saya akan lewat dan anak sulungnya tidak mati. Tetapi di rumah orang Mesir, nah di rumah orang Mesir nanti modelnya begini. So, mereka punya nggak ada darah, nggak ada darah. Nah, karena nggak ada darah, anaknya di sini ada anak sulung, sulung mungkin, anak sulung laki-laki ya. Nah, malamnya mati. Binatang punya anak yang sulung juga mati. Nah, tapi rumahnya orang Ibrani, anaknya selamat. Nah, ini namanya Paskah. Kalau bahasa Inggris Passover. Paskah anak domba. Nah, saudara, jadi pada malam itu malaikat Tuhan itu dia ada darah. Dia pergi ke rumahnya orang Mesir, nggak ada darah, masuk mati si anak sulung itu. Oke. Nah, jadi pada malam itu sebelum mereka berangkat terjadi kematian anak sulung di Mesir dan semua menangis. Tapi di tempatnya orang Yahudi aman-aman saja. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel itu karena mereka sedang makan anak domba yang disembelih itu yang disebut dengan Paskah. Dan di rumahnya ada darah. Saya kasih tahu ya, orang Tionghoa hidup kita belum kenal Tuhan Yesus di kampung gitu. Kalau sudah mau Imlek, konya, akong saya, apo saya, selalu tempel ada kertas warna merah ya Pak ya. Tempelnya di mana? Tempelnya di pinggir sini karena kan di atas juga ada merah-merah ya. Mungkin sedih tahu ya. Di kampung ya. Ditempelin. Kita pikir kenapa ditempel warna merah di rumah, di pintunya? Supaya apa? Selamat ya. Supaya bisa konya. Supaya tidak mati. Supaya bisa konya. Nah itu bahasa hakka. Supaya bisa lewat tahunnya. Kalau orang nggak percaya, katanya kalau nggak konya ditelan oleh monster. Nah kita nggak percaya itu. Nggak percaya begitu. Ya. Nah tapi Alkitab mengatakan yang punya darah selamat. Nah jadi engkong dulu saya yang percaya tempel di rumahnya supaya bisa selamat dan bisa lewat. Konya itu lewat. Itu bahasa Inggrisnya apa? Pass over. Pass. Nah, lewat itu. Jadi selamat. Nah, ini adalah mengandung tentang penebusan, tentang keselamatan. Nah, di mana ya kita sebagai manusia yang
Firman Tuhan mengatakan adalah orang yang berdosa, orang yang dikuasai oleh dosa, menjadi hamba dosa, perlu ditebus, perlu dilepaskan. Nah, jadi Tuhan melepaskan umatnya dari cengkraman kuasanya Firaun harus dengan pengorbanan domba ini, yaitu ada darahnya. Jadi dengan kata lain, bahasa lain ya, Tuhan membayar mereka, menebus mereka dari hambanya Firaun, dan mereka dilepaskan, dibawa ke tanah perjanjian. Ya, pergi ke Gunung Sinai dulu. Setelah itu baru masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini adalah satu gambaran tentang manusia. Ya, Mesir selalu digambarkan dengan dunia. Mesir, perbudakan Israel di Mesir itu menggambarkannya kita manusia adalah orang yang berdosa, orang yang dikuasai oleh dosa dan menjadi hambanya atau budaknya dosa. Kita perlu dibebaskan kan? Karena itulah Tuhan Allah mengasihi manusia. Dia mau mengirim sang penebus, Redeemer, sang penebus. Siapa dia? Nah, dia namanya Tuhan Yesus Kristus yang diutus, yang datang itu. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari dosa. Ya, jadi saudara-saudara dan saya adalah sebelum kenal Tuhan, kita adalah hamba-hambanya dosa. Dengan kata lain, kita anak-anaknya kegelapan. Kita anak-anaknya si setan. Belum kenal Yesus, belum percaya Yesus. Yuk, anak setan. Kita semua anak-anak setan. Tuhan datang mau membebaskan kita, mau melepaskan kita dari anaknya setan, jadi anak setan kan, menjadi anaknya Tuhan kan begitu. Oke? Nah, jadi sekarang kita kembali mengenai dengan darah. Nah, kenapa harus ada darah? Kan begitu. Nah, kalau kita lihat itu pembebasan umat Israel harus ada pakai darah. Kenapa Tuhan nggak pakai kuasa Tuhan aja? Dengan kuasanya Tuhan. Firaun, saya ini Tuhannya orang Israel. Allahnya Abraham. Aku bisa bunuh kamu sekarang. Saya bisa melepaskan umat Israel. Bisa nggak Tuhan? Bisa kan? Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Why? Why? Nah, karena gini. Karena hutang harus dibayar. Karena Adam, nah saudara ini, karena Adam dan Hawa, Adam ya, saya tulis besar-besar, Adam dan Hawa, apa? Telah jatuh ke dalam dosa, Kita ada dalam kuasa dosa, ya kan? Nah, jadi orang yang bersalah kan harus dihukum, kan harus dibebaskan. Ya, jadi seolah-olah kita ini kayak ditahan oleh si setan, isi dosa ini. Maka Tuhan harus melepaskan dia dengan harus membayar satu harga, yaitu sebelum Yesus datang harus dengan ada darah binatang yang menjadi korban menggantikan kita. Ya, makanya orang Muslim ya, tiap tahun mereka masih praktek ini. Oh, ada namanya bunuh apa? Bunuh dokter. Korban gitu ya. Nah, kita nggak perlu lagi karena Yesus datang. Nah, karena korban Paskah ini, anak domba adalah gambarannya siapa? Gambarannya Tuhan Yesus. Nah, gambarannya siapa? Gambarannya Tuhan Yesus ya. Misalnya tidak, Yesus mati bisa kita. Misalnya ya. Yesus mati mencurahkan darahnya, mati disalib. Nah, karena Paskah itu adalah gambaran Yesus sendiri. Nah, di mana Yohanes Pembaptis ya memberitahu kepada orang Farisi,
Saduki, orang Yahudi, mereka yang mau dibaptis di Sungai Yordan ini. Yesus datang, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia ya? Ya, di Yohanes 1:29. Nah ini, Yesus itu adalah domba Paskah yang terjadi pertama kali di Mesir. Mereka merayakan Paskah itu di Mesir, saudara. Paskah di Mesir. Pembebasan orang Israel dari cangkraman kekuasaannya Firaun. Nah, akhirnya kenapa? Setelah kematian daripada semua anak-anak sulung di Mesir, ya kan? Akhirnya Firaun membebaskan orang Israel dari Mesir dan mereka pergi ke Gunung Sinai dan setelah itu pergi ke tanah perjanjian. Oke? Nah, sekarang kenapa perlu darah? Why? Kenapa perlu darah? Sebagai transaksi penebusan dosa. Nah, sudah saya katakan, karena nenek moyang kita kan orang berdosa. Kita nggak bisa melepaskan diri, kita nggak bisa bayar, nggak mampu membayar melepaskan diri. Nah, karena itu perlu seorang yang datang untuk membayarnya. Nah, itulah saudara, di mana Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia untuk membayar hutang kita. Oke? Kenapa perlu darah? Ya, itu darah adalah satu gambaran tentang hidup. Nah, Yesus itu manusia yang hidup, yang mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa manusia. Oke, nah, yang pertama, saudara, kenapa perlu darah Kristus sebagai suatu transaksi? Kenapa tidak bayar pakai uang, pakai emas, pakai perak? Di mana Petrus mengatakan bahwa kamu ditebus bukan pakai perak dan emas, melainkan apa? Darah Yesus Kristus yang mulia. Darah Kristus yang mulia. Iya, kenapa? Karena Yesus yang datang, dia tidak berdosa. Dia tidak memiliki dosa. Dia mati dengan sukarela untuk menebus dosa manusia. Maka perlu ada darah. Darah. Semua manusia punya darah nggak? Kalau nggak punya darah, kita bukan manusia. Kita aliens. Aliens. Semua makhluk hidup punya darah ya. Tapi ada yang nggak punya darah ya. Tapi ada darah yang namanya istilah apa? Dingin, ada yang darah dingin ya. Kalau yang di sungai apa, yang di laut, yang di sungai. Kalau di darat semua adalah darah yang panas ya. Darah. Ayam punya darah. Ikan punya darah nggak? Punya. Masa nggak punya darah? Punya. Ular punya darah. Semua makhluk punya darah. Darah itu adalah menggambarkan nyawa. Kalau nggak punya darah, kita nggak bisa hidup. Ya, itu nyawa, menggambarkan nyawa manusia. Oke. Nah, perlu darah. Nah, kenapa? Karena darah itu untuk menebus. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, atonement. Nah, kalau di perjanjian lama, kata atonement itu 77 kali kata itu bilang atonement. Nah, atonement itu artinya begini. Di mana orang Yahudi di dalam zaman perjanjian lama, mereka membawa korban domba itu di atas mesbah. Tahu mesbah? Mesbahnya begini. Ya. Ada batu-batunya di sekitar mesbah-mesbah, lalu di atasnya ditaruh ini binatang. Oke. Ada kakinya di sini, binatang, taruh ada tanduknya dikit ya, binatang ya. Oke, sini. Nah, disembelih keluar darah. Gitu. Ya, ini mesbah. Ya. Nah, kenapa? Karena darah yang mereka membawa itu adalah untuk pengampunan dosa. Karena begini, di perjanjian lama, orang Yahudi tahu mereka dalam kehidupan sehari itu tidak lepas daripada perbuatan dosa. Bagaimana supaya Tuhan itu mengampuni saya? Maka mereka harus bayar dengan apa? Korban. Korban. Nah, sebagai tanda itu sebenarnya itu kayak korban. Binatang ini
menggantikan saya. Ini cover. Jadi menutup. Jadi atonement itu dalam terjemah Indonesia kata selalu pakai penebus. Jadi menebus dosa saya. Nah, kata literally-nya, harfiahnya sebenarnya mengcover, menutup. Saya kalau saudara melihat ada sesuatu yang jelek supaya orang lain tidak lihat. Kamu apa? Cover. Lalu kamu lihat kertas nih, oh yang putih. Kertasnya putih. Jadi nggak lihat yang jelek di dalamnya kan? Nah, jadi dosa kita di cover oleh darah. Darahnya siapa? Darahnya Tuhan Yesus. Jadi Allah yang Maha Suci, Maha Kudus itu melihat ditutup dengan darah Kristus. Ya, itu sebenarnya atonement. Indonesia terjemahannya penebus. Oke, itu yang apa? Bahasa yang arti yang pertama. Kemudian juga arti yang kedua itu menggantikan kita. Jadi saya seharusnya mati di atas salib ini. Saya yang mati karena dosa saya. Saya harus bertanggung jawab karena kesalahan saya harus dihukum, harusnya dimati. Tetapi Yesus mati menggantikan saya. Ada orang mau mati ganti orang lain? Siapa yang mau mati ganti orang lain? Ada nggak ada? Lu mati sendirilah. Masa aku mau ganti sama kamu? Enak aja loh. Lu mati ya mati sendiri. Mana ada orang? Aku mati mau ganti kamu ya kan? Oh, kamu orang baik, aku mati ya. Mungkin ada orang yang baik, yang punya pahlawan, ada orang mau berani mati juga. Nah, ini adalah orang-orang yang apa nama itu? Yang mabuk agama ada. Agama, saya mati demi siapa? Saya mati demi siapa? Ayo mati demi mabuk agama. Tapi orang Kristen bukan mati demi Kristus ya, tapi begini, kita dianiaya, kita rela dianiaya karena Tuhan Yesus mengasihi saya kan gitu kan, bukan mati konyol. Enggak, aku mau mati konyol enggak lah. Tapi kita lebih banyak orang Kristen mati syahid karena apa? Karena iman. Kita nggak melawan, kita nggak berontak, tapi mereka mau sukarela mempertahankan iman dan mati karena iman demi Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi Yesus yang menggantikan kita di tempat kita orang jahat. Ya kan? Mungkin ada orang yang wah, dia baik sama saya, aku rela mati untuk dia. Ada mungkin juga ya. Nah, itu arti yang kedua ya. Oke. Substitusi itu Yohanes 10:11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk siapa? Kita. Kita ini disebut Kristen orang domba-domba, oke? Oke. Kemudian saudaraku, yang kedua, yang berikutnya itu rekonsiliasi. Nah, bahasa Inggris rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu darah itu menjadi satu rekonsiliasi. Di mana posisi saya orang yang berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Suci, seolah-olah Paulus mengatakan kita ini musuhan. Ya kan? Israel sedang berperang dengan Hamas. Amerika datang, ayo damai, tapi nggak damai. Ada negara lain, ayolah coba kamu damai, mau rekonsiliasi musuh supaya bebaskan. Tapi saya punya orang, kamu nggak mau bebaskan, gimana? Mana ada rekonsiliasi? Nah, jadi begini, kita seolah-olah kita musuh sama Tuhan, tapi Yesus datang mendamaikan kita dengan Allah, dengan penumpahan darah dalam melalui Tuhan Yesus. Namanya itu rekonsiliasi. Nah, kemudian lagi ada namanya penebusan, kata bahasa Inggrisnya bagus. Redemption. Redeem itu terjemah Indonesia juga penebusan. Nah, redemption ini sebenarnya saudara, artinya adalah yang kita baca itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 itu ya, dibayar dengan suatu price. Nah, darah Yesus menebus bukan dengan bayar dengan perak, bukan dibayar dengan emas, tapi dengan darah Yesus Kristus. Nah, ini namanya redemption, redeem. Harus pakai darah. Nggak boleh nggak pakai darah. Tapi darahnya siapa dulu? Binatang? Binatang punya darah di PL tidak bisa menghapus dosa. Tapi ini hanya gambaran pengampunan dosa yang akan digenapi oleh Yesus Kristus dengan sempurna di atas kayu salib. Nah, contohnya apa? Oh,
Orang PL yang mempraktekkan ini mereka selamat enggak? Selamat. Jiwanya masih disimpan di penjara. Oleh Petrus mengatakan, apa? Disebut apa? Masih ingat? Bumi. Di tengah-tengahnya ada apa? Ada dua kompartemen. Pangkuan Bapak Abraham. 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 Di sini ada namanya tempatnya si Lazarus yang menderita api di sini. Nah, di sini. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati, mencurahkan darahnya, He paid it all. Ini orang-orang saints yang di PL, kita bilang di PL, yang disimpan di seolah seperti penjara. Petrus mengatakan, Yesus mati, pergi ke sini untuk melepaskan mereka dari sini. Untuk pergi ke surga. Nah, saudara baru bisa. Jesus paid it all. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Sesuai dengan Ibrani pasal 9 ayat 22. Tanpa pentumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, dosa binatang tidak bisa membayar hutang dosa kita. Tapi ini hanya gambaran. Yang membayar hutang kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Redeem. Nah, ada satu kata lagi yang juga mengenai redemption, itu penebusan yang disebut dibayar. Oke? Itu ransom. Nah, ransom dibayar hutang. Nah, begini. Orang Israel berada di Mesir. Itu satu lukisan seolah-olah kita ini sedang disandra. Tahu sandra ya? Nah, kalau orang yang disandra, pasti dia minta tebusan ya. Betul nggak? Pernah terjadi di mana ya? Terjadi di Indonesia kali. Ada siapa yang disandra, dia telepon. Ini anakmu sini saya lagi sandra, lu harus bayar saya sekian ya. Ini aras tebusan. Nah, saudaraku, ada satu cerita kisah di Afrika. Afrika banyak binatang ya. Ada namanya King Kong ya. King Kong itu apa? Gorila ya. Nah, ada satu kisah itu di Afrika itu, di kampung itu. Ada seorang anak ditangkap oleh King Kong. Dibawa ke semak-semak. Berteriaklah anak itu. Lalu emaknya kejar-kejar itu si gorila itu ya. Makin disakiti anak itu sendiri. Nah, tiba-tiba ada seorang tokoh lah, seorang yang sudah senior. Kamu jangan kejar itu, King Kong pakai kayu mau pukul dia. Dia makin menyakiti dia katanya. Tahu nggak cara supaya anakmu bisa dilepas dari tangkapan tangannya? Kamu beli pisang. Nah, begitu kayaknya dia pergi beli pisang, langsung dia kasih pisang itu ke King Kong itu, ke gorila itu. Setelah dia ambil pisang itu, anaknya dilepas. Itu namanya apa? Terjadi transaksi ya, pakai pisang. Nah, Yesus bayar bukan pakai pisang, tapi pakai darahnya. Kira? Nah, ransom itu seolah-olah kita lagi sedang dikidnap. Kita disandra. Perlu pembayaran, dibayar. Bayarnya pakai apa? Iya, pakai darah Kristus. Nah, jadi banyak pemahaman pengertian ya. Kata penebus itu dalam bahasa Indonesia. Jadi kita itu di ransom, ya, dibayar, dilepaskan. Ya, saudara dengan jelas di Matius 20:28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, memberikan nyawanya sebagai penebus bagi semua orang. Nah, saudara begini. Jadi darah Kristus ini ya berlaku untuk semua. Untuk semua. Bukan limited. Not limited. Limited. Tidak limited ya. Tetapi bukan unlimited. Tidak limited. Unlimited. Itu betul nggak bang saya? Darah Kristus berlaku untuk semua ya. Jadi unlimited ya. Unlimited ya. Unlimited ya. Nah, unlimited ya. Jadi berlaku semua. Bukan limited. Bukan limited.
Nah, kata limited ini biasanya dipakai oleh Calvinis. Tulip, limited. Kalau kita punya percaya unlimited. Dari kematian Yesus, darahnya unlimited untuk semua orang. Nah, kalau Calvinis kan dia mati untuk yang dipilih saja. Kalau kita mengatakan Yesus mati untuk semua orang. Betul nggak? Yohanes mau bilang anak domba Allah menghapus dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2:2 penebusan Yesus untuk seluruh. Coba kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Saudara bisa baca itu ya. Nah, ini ada satu ayat nih. Nah, untuk seluruh, not limited ya. Oke. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah perdamaian. Nah, kata perdamaian itu ya propitiation. Untuk segala dosa penebus kita ya. Dan bukan untuk kita saja. Tapi juga untuk dosa seluruh apa? Seluruh dunia. Berarti kematian Yesus darahnya unlimited. Bukan limited. Aku perbaiki bahasa saya. Jadi kita lihat betapa pentingnya darah Kristus. Darah Kristus disebut the precious blood of Jesus Christ. Kata precious. Precious itu apa? Sesuatu yang nilainya apa? Terlalu mahal. Terlalu mulia. Untuk apa? Dicurahkan untuk siapa? Untuk aku orang berdosa. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Di mana Yesus mencurahkan darahnya yang begitu mulia. Sehingga kita ini dilepaskan dari hamba dosa. Dari perbudakan dosa. Apakah saudara memahami, mengerti akan kebenaran ini? Bahwa kita diselamatkan. Karena kasih karunia Allah. Melalui darah Kristus itu. Sehingga saudara saya menjadi orang yang ditebus. Ya, orang tertebus menjadi anak Allah. Anak Tuhan. Ya, kita ada orang-orang yang paling bahagia di atas bumi ini. Kenapa? Karena ditebus oleh darah Yesus Kristus. Menjadi milik Yesus Kristus. Apakah Anda milik Kristus? Atau masih milik dunia ini? Kalau Anda sudah milik Kristus, Paulus mengatakan di 1 Korintus 6. Nah, saudara lihat. Mari kita kembali ke 1 Korintus. Pasal yang ke-6. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6 mengatakan demikian. Ayat yang ke-19 saya baca demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, nah tubuhmu ya, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan gimana kita peroleh dari Roh Kudus itu? Ya ketika saudara dan saya percaya Yesus Kristus. Dilahirkan baru. Oleh Roh Kudus itu kan? Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri lagi. Nah, ayat yang ke-20. Sebab kamu telah, nah ini terjemahan layak, dibeli. Ya, brought kalau di bahasa Inggris ya, dibeli ya. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke. Nah, kalau bahasa King James-nya, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Nah, kamu milik kita. Kita milik Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kenapa? Karena kita telah dibeli. Beli itu atau dibayar. Pay. Siapa yang bayar? Jesus paid it all. Jesus telah bayar lunas. Puji Tuhan. Saudara dan saya sudah dibayar lunas. Sudah bayar lunas. Apakah saudara? Apakah saudara ada ucapan syukur dalam hatimu yang terdalam? Tuhan, thank you for you saving me. Terima kasih Tuhan, saya telah dibayar dan saya telah dibebaskan dari dosa.
Ya, bukan berarti kalau kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, Anda nggak bisa berdosa lagi. Masih bisa kita buat dosa. Ya, tapi kalau kita berdosa, ingat, cepat kembali kepada Tuhan dan kita harus confess our sin. Harus mengaku dosa kita kepada Tuhan supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, ya, dan Tuhan boleh mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini bahwa Tuhan Yesus telah bayar lunas dengan darahnya. Amin. Mari kita berdoa.